wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah dengan NIM 86061645 dengan mengambil jurusan BSD semester 2. Dan di sini saya akan menyampaikan pemahaman secara singkat apa itu antologi, epistemologi, dan aksiologi dengan membentuk dasar-dasar filsafat. Selamat menyaksikan. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logi. Jadi, ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu yang ada. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang itu ada. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan realitas baik berbentuk jasmani ataupun rohani yang abstrak. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidiknya meliputi segala pertanyaan, penelitian yang lebih bersifat bagian. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan yang konkret dan kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Apa sih itu epistemologis? Secara etimologis, epistemologis berasal dari dua suku kata, yakni Yunani yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti disiplin. Dalam kamus Webster disebutkan, etimologi merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal, usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Metode epistemologis yang pertama yaitu metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Misalnya, dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua, yaitu metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang diruntut. Yang ketiga, yaitu metode positivisme yang dipelopori oleh August pada tahun 1798 sampai 1857. Dalam metode ini berpangkal dari apa yang diketahui faktual dan positif. Dalam pembelajaran epistemologi ada beberapa teori-teori kebenaran ilmu yang dapat diuji. Yang pertama yaitu teori konsistensi. Ialah suatu pernyataan yang dianggap benar dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Yang kedua yaitu teori kesesuaian. Ialah suatu pengetahuan dianggap benar jika isi pengetahuan tersebut sesuai dengan fakta, objek, atau realitas yang ada di depan. Yang ketiga yaitu teori fungsional. Ialah pengetahuan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis, fungsional, atau dapat memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Kita akan menjelaskan apa itu aksiologi. Aksiologi itu memiliki dua tahap. Yang pertama yaitu tahap ilmu otonom, terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau yang disebut bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya sesuai internal. Yang kedua yaitu tahap ilmu yang bertujuan memanipulasi faktor-faktor terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Dalam pembahasan yang sudah kita bahas tadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama filsafat ilmu yang saling terkait erat, tidak akan dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji dan epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut. Sedangkan aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Ketiganya membentuk suatu kesatuan sistematis untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan. Sekian pemahaman secara singkat tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi